Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali di Devotion from Home. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, yaitu bulan terakhir di tahun 2020. Gak berasa ya, sudah 11 bulan kita melalui hari-hari di tengah-tengah pandemik ini. Dan saya percaya sudah banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2020. Dan kita tetap percaya bahwa kita bisa mengakhiri tahun 2020 ini dengan finish strong. Dan tetap bersemangat untuk menyambut tahun yang baru. Saya percaya ada harapan baru yang Tuhan akan berikan kepada kita di tahun 2021. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini judul sharing devotion yang akan saya bawakan berjudul Startup. Saya percaya bahwa kata-kata ini sudah tidak asing lagi didengar, bahwa sekarang kita sedang sering mendengar orang-orang membicarakan tentang startup. Apa itu startup? Yang sudah nonton filmnya pasti tahu. Salah satu K-drama yang sedang booming saat ini. Karena apa yang diceritakan sangat real dengan realita yang ada di zaman sekarang. Bahwa startup terjadi, yaitu perintisan perusahaan baru, tapi dimainkan oleh aktor dan aktris Korea yang ganteng dan cantik dan membuat semua orang membicarakan tentang topik ini. Tapi pagi hari ini kita mau melihat belajar sisi lain dari startup yang diajarkan oleh Alkitab, karena saya menyadari dan saya merenungkan devotion ini bahwa ternyata Tuhan juga mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sama, untuk step-step yang ada di dalam Alkitab. Mari kita baca firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Lukas 14 ayat yang ke-27 sampai 30, kemudian ayat yang ke-33. Saya akan bacakan, silahkan Bapak Ibu menyiapkan Alkitab masing-masing. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu memulai mendirikannya tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Lalu di ayat yang ke-33 berkata bahwa demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Dari ayat firman Tuhan ini, saya mendapatkan pelajaran bahwa Yesus pun mengajarkan untuk menjadi pengikutnya. Segala sesuatunya perlu direncanakan. Bahkan perumpamaan yang diberikan dalam mendirikan sebuah menara tentu saja butuh perhitungan biaya, sehingga pada saat kita memulai sesuatu kita bisa menyelesaikannya sampai dengan selesai, tidak berhenti di tengah jalan. Begitu juga dengan perjalanan kita mengikut Yesus dan juga menjadi murid Kristus. Startup yang saya belajar adalah ketika kita memutuskan menjadi pengikut Kristus, disitulah kita mulai membangun apa yang sudah dipercayakan kepada kita, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Itulah yang kita kembangkan, itulah yang kita bangun di dalam kehidupan kita sampai kita bisa menyelesaikannya nanti di garis finish. Dan di sini saya mau kita semua belajar bahwa ini yang saya pelajari dari film startup ini. Ya jujur saya belum sempat nonton sampai selesai, tapi kurang lebih saya sudah mendapatkan gambaran dari apa yang diceritakan, bahwa ini bukan sekedar cerita tentang romansa percintaan, tetapi yang mereka ceritakan itu adalah benar-benar real gitu. Karena di zaman sekarang juga perusahaan startup itu udah sangat mewabah di mana-mana, dan banyak orang yang dari usia sangat muda sudah bisa membangun perusahaan mereka sendiri gitu. Dan sebelumnya mungkin kita mau lihat bahwa apa sih startup itu, mungkin ada yang belum tahu. Jadi kalau startup itu di dalam
Internet artinya adalah suatu bisnis baru yang baru saja berdiri dan berkembang dengan didukung oleh layanan digital dan masih butuh banyak pendanaan untuk beroperasi dengan kelompok kerja yang minimalis. Nah, di Indonesia sendiri sekarang sudah banyak bermunculan entrepreneur yang menciptakan bisnis startup yang memiliki inovasi tanpa batas, dan itu semua dilakukan oleh anak-anak muda. Dan dari film ini pun saya belajar bahwa untuk memulai suatu perusahaan startup itu tidak mudah, itu banyak hal yang perlu dilalui, ada proses yang dilalui, dan juga tentu saja butuh orang-orang yang mendukung. Maka hari ini kita belajar apa persamaan dari startup yang di real world dengan startup yang ada di dalam firman Tuhan. Yang pertama, seperti tadi yang firman Tuhan katakan di Lukas 14 ayat yang ke-29 dalam perumpamaan, mendirikan sebuah menara itu perlu duduk untuk membuat anggaran biaya. Jadi di sini persamaannya adalah startup yang beneran dengan startup yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita itu sama-sama butuh perencanaan, persiapan yang matang, sehingga kita bisa memperkirakan untuk bisa menyelesaikan sampai dengan akhir. Yang kedua, di dalam startup, seperti tadi yang kita baca di dalam definisinya, adalah butuh pendanaan yang besar. That's why butuh investor yang mempercayakan uangnya untuk mendukung ide-ide kreatif dalam pengembangan perusahaan ini gitu. Jadi di dalam perusahaan startup itu membutuhkan kepercayaan dari investor, dan juga dalam kehidupan kita untuk startup menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, itu juga butuh investor. Dan tentu saja kita sudah punya investor yang sudah menginvestkan seluruh hidupnya di dalam hidup kita, yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah investor kita. Dia punya segala sesuatu yang kita butuhkan, dan dia akan selalu mensupport untuk kita bisa terus berkembang, untuk kita boleh terus mengembangkan apa yang sudah dia percayakan dalam kehidupan kita, talenta-talenta kita, dan juga terutama dalam kita menjadikan murid seperti apa yang menjadi amanat agung yang dipercayakan kepada kita. Itulah persamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam melakukan perusahaan startup ini membutuhkan naungan atau komunitas. Kalau di dalam film startup ini ada sandbox atau perusahaan yang mensupport para pengusaha-pengusaha yang merintis dari awal ini gitu. Dan juga demikian dengan kita, dalam kita menjalankan startup kita sebagai pengikut Kristus, kita membutuhkan komunitas, dan disitulah ada gereja yang mensupport kita, yang memberikan fasilitas di saat kita mempunyai banyak pertanyaan, membutuhkan naungan. Dan selain itu juga persamaannya adalah juga bimbingan dari seorang mentor, orang yang lebih berpengalaman. Di dalam dunia startup perusahaan juga membutuhkan mentor, membutuhkan banyak pertanyaan kepada pendahulu. Begitu juga dengan kita, dalam kita mengembangkan kehidupan kita sebagai murid Kristus, dalam kita bertumbuh di dalam perjalanan kita membutuhkan seorang mentor. That's why adanya life group leaders, adanya pastor, adanya kampus misionari. Mereka lah yang bisa membantu kita, membimbing kita, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di saat kita menemui jalan buntu. Itulah beberapa persamaan yang saya belajar. Dan kemudian kita sekarang mau lihat perbedaannya. Apa bedanya startup yang terjadi di dunia dengan startup yang Yesus persiapkan untuk kita? Yaitu yang pertama, di dalam melakukan perusahaan startup, tentu saja membutuhkan kualifikasi. You need to be qualified to start up your own business. Jadi ketika kita mempunyai ide membangun suatu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, ya tentu saja kita membutuhkan skill khusus atau orang yang memang bisa menjalankan teknologi ini dengan baik. Nggak mungkin kan seseorang memiliki ide untuk membuka perusahaan IT yang canggih, tetapi yang bekerja tidak ada keahlian di dalam IT. Nggak mungkin. Jadi butuh kualifikasi. Tetapi di dalam startup,
kita dalam perjalanan bersama Yesus. Kenyataannya adalah God does not call the qualified, He qualifies the call. Jadi Tuhan tidak hanya memanggil, memilih, atau memberikan opportunity untuk melakukan startup kepada orang-orang yang sudah qualified, tetapi bahkan kepada orang-orang yang belum qualified. Tapi dialah yang akan membuat kita jadi qualified. Dialah yang memberikan kemampuan itu. Saya pun tidak akan bisa berbicara seperti ini kalau bukan Tuhan yang memproses sehingga sampai dengan saat ini saya bisa men-sharingkan tentang firman Tuhan ini kepada banyak orang. Itu juga dengan saudara sekalian, kita bisa percayakan saat kita merasa kita tidak mampu, kita percaya Tuhan yang memampukan kita. Lalu yang kedua perbedaannya, ketika membangun perusahaan startup di dunia, the purpose is based on me-centric motive. Dasarnya adalah motivasi pribadi. Apa yang menjadi mimpi kita? Mungkin untuk menjadi seperti Steve Jobs, untuk menjadi Bill Gates, untuk menjadi orang yang terkaya di dunia. Ada me-centric motive, ada impian-impian yang diinginkan sehingga kita berani memulai. Namun, di dalam startup bersama Tuhan, the purpose is based on God-centric motive. Tujuannya adalah tujuan dari Tuhan sendiri, yaitu untuk apa? Di dalam Matius 28, 19, 20 itulah yang menjadi tujuannya, yaitu untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah yang menjadi purpose, untuk menjangkau the lost people, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Lalu yang ketiga perbedaannya, the competitor yang ada sangat real. Karena startup zaman sekarang itu sangat marak di mana-mana. Begitu banyak orang yang create bahkan jenis bisnis yang sama. Kompetitornya tuh real. Tapi di dalam startup, di dalam perjalanan kita bersama Yesus, our competitor itu nggak kelihatan. Kita lihat ayatnya di dalam Efesus 6, ayat yang ke-12. Dikatakan, sebab perjuangan kita bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kekuatan-kekuatan dunia kegelapan ini, dan melawan kekuatan roh dari si jahat yang ada di langit. Jadi our competitor itu secara tidak sadar itu tidak kelihatan. Jadi kita harus lebih berhati-hati bahwa mereka bisa menyerang kapanpun ketika kita lengah. Kita harus tetap berjaga-jaga, menjaga hati kita, untuk kita boleh terus waspada, lebih sensitif. Itulah perbedaannya. Yang kita hadapi itu tidak kelihatan. Tidak seperti apa yang ada di dunia itu kelihatan. Musuhnya kelihatan. Jadi itulah beberapa persamaan dan perbedaan yang saya belajar dari ayat firman Tuhan ini. Ayat 33 berkata, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi jika kita tidak mengikuti roles yang Tuhan sudah siapkan dalam perencanaannya Dia dalam kehidupan kita, ketika kita tidak obey, maka kita tidak bisa menjadi muridnya. Kita tidak bisa melepaskan apa yang kita ingini, kita miliki untuk mengikut Dia. Tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Jadi, apakah kita ready untuk start up our journey with Jesus? Untuk memulai perjalanan kita dengan investor terbesar di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi pertanyaan pagi hari ini. Mari kita tanyakan itu dalam diri kita. Apakah di dalam situasi seperti ini kita akan segera menyerah dengan keadaan, atau kita terus mau memperjuangkan sampai kita mencapai garis finish? Jika kita kurang persiapan, kita bisa duduk diam untuk merencanakan kembali persiapan itu, untuk menghitung budgeting. Tentu saja dengan cara kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, menanyakan kembali kepada Tuhan apa yang menjadi tujuannya untuk mengingatkan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terus menjalankan apa yang sudah dipercayakan dalam kehidupan kita, seperti yang dunia tawarkan, dunia profesional, mereka melakukan dengan begitu excellent, begitu juga kita sebagai startup yang Tuhan sudah percayakan, kita juga mau melakukan yang terbaik. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menyiapkan yang terbaik Tuhan untuk kami kerjakan Tuhan di dalam dunia ini. Startup yang Engkau sediakan Tuhan itu adalah perencanaan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau Engkau pakai Tuhan untuk menjalankan, untuk mengembangkan dan menghasilkan buah-buah Tuhan, menghasilkan hal yang menyenangkan hatimu sebagai investor terbesar dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan saat ini bahwa kami mau terus percayakan apa yang ada di dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami bisa melaluinya bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau yang memberikan anugerah kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan the rest of the day di dalam tahun 2020 ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya juga kami mau percaya di 2021 Tuhan akan banyak hal baru yang Engkau akan tunjukkan kepada kami. Anugerah yang lebih nyata lagi dalam kehidupan kami akan terjadi di tahun 2021 Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau memulai aktivitas kami hari ini, berkati dan biar kami bersemangat Tuhan memberikan yang terbaik, the best version of us untuk kemuliaan nama-Mu. Thank you Lord Jesus. We lift up this prayer, we lift up this time. In Jesus' name we pray. Amen. Baik, sebelum kita menutup, saya tutup dengan pertanyaan terakhir. Jadi, kamu tim siapa? Kamu tim Han Ji Pyong atau tim Nam Do San? Kalau aku tim Jesus. Have a great day!